Pertandingan kemarin bikin gua speechless. Madrid dibikin kelihatan kayak Everton di Goodison Park. Bener-bener impresif banget Manchester City. Mereka mengalahkan Madrid 4-0 tanpa balas. Kita lagi ngomongin Madrid nih ya, tim yang paling dominan dalam beberapa tahun terakhir ini di UCL. Mereka bantai 4-0. Itu luar biasa banget. Dan di satu titik dari pertandingan itu, Manchester City bahkan punya 75% possession, 25% dikasih ke Madrid. Cuma 25% doang Madrid dikasihnya. Nggak ada ampun dari City dan Pep Guardiola kemarin itu. Nah, dari kemarin itu kita bisa lihat, kalau Man City itu ya memang jelas niatnya apa, jelas tenaganya itu jauh lebih besar, tenaganya itu lebih kuat daripada Madrid. Kita ngomongin pemain-pemain Madrid nih yang sebetulnya udah nggak muda lagi, pemain kayak Modric yang udah hampir 40-an. Toni Kroos 35-an, Karim Benzema juga 35-an begitu. Jadi ini pemain-pemain yang sebetulnya udah tergolong senior begitu. Nah, Manchester City ini adalah satu-satunya tim yang bisa bikin mereka itu kelihatan seperti umur mereka yang sekarang ini. Mereka pemain yang berkualitas, tapi di pertandingan kemarin mereka itu kelihatan pelan dan unreactive ya. Responnya itu kurang cepat begitu. Ketika Man City melakukan high pressing, mereka itu kadang nggak tahu mau ngapain. Mereka tuh seperti clueless banget di pertandingan kemarin. Jadi ya, performance ini ya yang bisa bikin Madrid seperti kelihatan kayak kakek-kakek tua begitu. Kita harus ngomongin apakah Manchester City ini bisa di-consider sebagai the greatest of all team. Kita harus ngomongin nih tim ya yang punya pemain yang dengan kualitas berbeda-beda. Erling Haaland di depan dengan golnya itu udah pasti dia adalah seorang mesin. Jack Grealish di sayap kiri, dia itu punya kemampuan untuk menarik perhatian defender. Nah, karena dia bisa menarik, akhirnya pemain-pemain seperti Gundogan, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva, mereka bisa lari ke ruang-ruang kosong. Terus di sayap kanan ada Bernardo Silva. Mungkin ya, kalau kita lihat sekilas, Bernardo Silva itu siapa sih? Kayaknya nggak begitu menakutkan ya. Dia nggak punya kecepatan tinggi. Dia nggak punya daya dobrak gitu. Tapi apa yang menakutkan dari Bernardo Silva adalah kehalusannya dia. Kehalusan dalam sentuhan-sentuhan bola. Kehalusan dalam persepsi ruang kosong di area kotak penalti. Ini jarang orang ngomongin. Tapi ini juga sangat penting. Bernardo Silva itu tipe-tipe pemain underrated ya, yang bekerja di belakang layar. Biasanya tuh yang lebih bersinar itu ya kayak De Bruyne ya, yang umpan-umpannya kayak Beckham, melengkung-melengkung. Tapi kalau tanpa Bernardo Silva, pemain kayak De Bruyne itu nggak bisa bersinar kayak sekarang ini. Jadi kita harus acungin jempol juga buat Bernardo Silva, harus kasih kredit. Dia itu tipe pemain kayak Thomas Muller, humble, tapi sama pentingnya. Nah, terus ada juga Ilkay Gundogan dengan pergerakan-pergerakan menusuknya ke area kotak penalti, itu juga nggak bisa anggap remeh. Di belakangnya ada Rodri juga, yang bisa aja menjadi best player of the season ya, di belakang Erling Haaland tahun ini. Ya, dengan antisipasi, marking, defensive awareness, dia adalah defensive midfield yang sangat komplit. Nah, itu kita ngomongin bagian midfield dan depan. Bagaimana dengan lini belakang? Soalnya beberapa tahun terakhir ini, Man City ini selalu dikritik. Lini belakangnya itu adalah titik kelemahannya dia. Kalau di pertandingan kemarin kita bisa aja lihat Madrid mencetak 3-4 gol dalam satu pertandingan. Gitu. Tapi kemarin Man City bisa menjaga clean sheet-nya mereka. Itu karena apa? Karena sistemnya Pep Guardiola yang bisa menemukan sistem di mana dia bisa menempatkan 4 center back yang berkelas dunia. Di sayap kiri
Di sayap kanan ada John Stones yang bisa menjadi inverted fullback masuk ke midfield ala Joao Cancelo sebelum dia pindah ke Bayern Munchen. Sangat penting ya John Stones ini karena dia itu bisa menawarkan fleksibilitas dalam taktiknya Pep. Kalau dia mau mengontrol tempo permainan, John Stones bisa masuk ke midfield. Kalau dia butuh support di sayap kanan, kalau misalnya Vinicius Junior dalam situasi counter attack, John Stones bisa masuk ke bagian kanannya sana. Dan juga ada di posisi center back yaitu Manuel Akanji. Ya. Manuel Akanji ya, kalau nggak ada Haaland, gue bakal voting dia adalah best signing of the season. Pembelian terbagus Man City di tahun ini. Pertama, fleksibilitasnya juga. Dia nggak cuma bisa bermain di center back, tapi dia juga bisa bermain di sayap kiri. Ya, pemain ini sangat intelijen sekali, pinter dalam mengantisipasi bahaya. Dan nggak cuma kuat dalam pertarungan udara, dia juga sangat cepat ya, untuk bereaksi kalau ada pemain lawan melakukan pergerakan ke belakang. Di sampingnya ada Ruben Dias. Dia adalah seorang batu karang di defense ini. Dia punya segi leadership. Dia punya suara. Ya, dia itu seperti father figure ya, sosok bapak di kubu Manchester City ini. Tanpa dia, itu kadang Man City itu kelihatan kayak tanpa rohnya gitu. Nah di sayap kiri ini ada Nathan Ake. Nathan Ake ini kemarin gak main sayangnya. Tapi sepanjang musim ya sama. Dia ini sangat fleksibel. Dia bisa bermain sayap kiri, bisa bermain di center back juga. Jadi apa yang kita bisa ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, Pep bisa menemukan sistem di mana dia bisa menempatkan ya kan, keempat center back ini. Tapi juga kita bisa lihat kenapa 4 center back ini sangat penting. Karena keempat center back ini sangat pinter. Ya, sangat cepat responnya. Mereka tuh nggak perlu cepat-cepat banget. Ya. Mereka cukup menggunakan intelligence-nya mereka. Kalau ada satu pemain yang melakukan pressing ke area tengah lapangan, yang satunya mundur, dia cover di belakang. Itu nggak perlu diajarin. Pep Guardiola nggak usah melakukan instruksi apapun. Pemain ini udah tahu taktiknya itu seperti apa. Responsibility-nya dia sebagai defender itu apa, mereka sudah tahu. Mereka sangat disiplin begitu. Jadi yang bikin kokoh dari 4 ini ya, walaupun mereka nggak terlalu attacking begitu ya, tapi mereka memberikan fondasi yang sangat kuat di lini belakang, di mana pemain-pemain seperti pemain-pemain penyerang di depannya itu mereka bisa lebih berkreatif begitu. Itulah bagusnya Man City. Dan kita harus acungin jempol juga buat Pep Guardiola yang bisa menemukan sistem yang tepat ya, di mana dia bisa menemukan balance. Kita harus masuk lagi nih. Kalau Pep Guardiola ya, ini kelihatannya dia bakal menjuarai treble. Apakah dia bisa menjadi the GOAT manager sepanjang sejarah? Lebih dari Ferguson, lebih dari Jurgen Klopp, dari Jose Mourinho? Menurut gue, tanpa debat, iya. Karena dia sudah membuat 2 tim paling dominan sepanjang sejarah. Pertama Barcelona 2011-2012. Mereka melakukan treble. Dan kalau dia bisa memenangkan treble dengan Manchester City, kedua tim ini adalah 2 tim paling dominan. Ya, nggak ada yang bisa menyentuh mereka. Nomor 1 tetap Barcelona di 2011-2012. Tapi nggak jauh di belakangnya itu Manchester City tahun ini. Kalau mereka bisa menangin treble. Begitu. Terlebih lagi yang bikin gua impress ya sama Pep Guardiola itu adalah kejeliannya dia ya. Keinginan dia itu untuk selalu improve. Gitu. Ada detail-detail kecil apapun yang nggak enak di hati ya, kayaknya ini adalah titik kelemahannya. Dia pasti akan coba benerin secepat mungkin. Kita bisa lihat pelatih kayak Jurgen Klopp ya.
tahun ini kan agak teledor Liverpool. Kan taktiknya agak salah-salah gimana gitu loh, agak miring-miring gitu. Nah, menurut gue itu karena kurangnya kejeliannya Klopp untuk mengantisipasi kelemahan ini. Begitu. Kalau Pep Guardiola, dia sudah merasa nih, kayaknya timnya ini udah mulai agak basi ya. Pemain lawan udah mulai memprediksi gerakan-gerakan pemainnya. Dia akan coba untuk mengubah. Gitu. Salah satunya yaitu John Stones bisa masuk ke central midfield. Itu sangat berguna banget. Nah, akhirnya Jurgen Klopp baru sadar, ternyata Trent Alexander-Arnold dari sayap kanan, dia juga bisa masuk ke midfield sebagai inverted fullback. Tapi dia sadarnya lebih telat, jauh lebih telat daripada Pep Guardiola. Itulah keunggulannya Pep sebagai the greatest of all time. Terus ada juga nih pesaing beratnya ya, Sir Alex Ferguson. Ini mungkin agak sedikit kontroversial. Ya. Tapi kenapa gue bilang Pep itu lebih unggul daripada Sir Alex? Mungkin nggak terlalu jauh, mungkin cuma beda sedikit aja. Karena dia bisa memenangkan treble dengan dua tim di dua negara yang berbeda. Ferguson nggak bisa bilang begitu. Cuma Pep aja yang bisa bilang begitu. Jadi itulah keunggulannya Pep. Dan Pep itu masih ada beberapa tahun ya di kancah tertinggi sepak bola gitu. Jadi dia masih bisa memenangkan beberapa piala lagi. Luar biasa sekali pencapaian Pep Guardiola ini. Tapi itu cuma opini gue aja. Gue pengen tahu opini kalian tentang pencapaiannya Pep Guardiola. Apakah kalian merasa dia pantas menjadi the GOAT manager? Kasih tahu di komen di bawah. Oke guys, thank you for watching. Semoga kalian enjoy. Kalau kalian enjoy, kalian bisa klik the like button and hit subscribe. Oke, gue bakal terus upload konten-konten di waktu mendatang. Thank you for watching.